Persekutuan keluarga dan laki-laki gereja jemaat GPM Halong Anugrah yang diberkati Tuhan. Selamat malam, shalom. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, lalu kita ada dalam ibadah laki-laki di saat ini. Persekutuan keluarga dimohon berdiri dan kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 4, bait 1 dan 6. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, di saat ini Tuhan dalam ibadah, wadah pelayanan laki-laki jemaat GPM Halong Anugrah dan sekaligus sebagai ibadah keluarga, kami bawa seluruh kehidupan kami kepadamu Tuhan, dan kami mau beribadah kepadamu. Untuk itu Tuhan, biarlah ibadah yang kami lakukan di saat ini, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya ibadah ini, mau jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kita semua yang beribadah di saat ini. Amin. Bapak Ibu disilahkan duduk kembali. Kita angkat pujian lagi bagi Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 bait pertama dan baitnya yang kelima. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Firman Tuhan yang terbaca dari Ester 3 ayat 1 sampai dengan 6. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Roh Kudus, di saat ini Bapa, dalam ibadah ini kami akan membaca firman-Mu. Kami minta daripadamu Tuhan Yesus, mari Bapa datang, kuasai kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan.
agar firman yang hendak kami baca dan dengar bersama di malam ini itu boleh menjadi pedoman dan kekuatan iman percaya kami dalam hari-hari hidup kami ke depan. Mari Tuhan Yesus berfirmanlah bagi kami. Kami siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa bagi Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan di bawah perikop muslihat Haman untuk memunahkan orang Yahudi. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasveros dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasveros. Demikianlah firman Tuhan. Persekutuan keluarga dan laki-laki gereja yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Hidup dalam penguasaan diri adalah aspek penting untuk membangun kehidupan yang sehat jasmani dan rohani. Dan ini perlu dimiliki oleh setiap orang. Sebab dalam kenyataannya jika seseorang tidak dapat menguasai diri atau menahan diri, seseorang dapat mudah kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan, peluang, kehilangan teman, bahkan akibat dari tidak menguasai diri, maka akan mengalami kegagalan dan kejatuhan dalam hidup. Oleh karena itu, faktor utama keberhasilan seseorang adalah penguasaan diri. Penguasaan diri memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama, kesanggupan mengendalikan segala gejolak, keinginan, dan emosi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Yang kedua, kesanggupan untuk mengendalikan reaksi kita terhadap apapun yang datang dari luar atau dari orang lain. Bapak Ibu persekutuan keluarga kekasih Kristus. Bacaan kita Ester 3 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6 adalah salah satu bagian yang daripadanya kita dapat belajar tentang aspek pengendalian diri. Kitab Ester menceritakan tentang kisah seorang anak yatim piatu Yahudi yang cantik dan terpilih untuk menikah dengan Raja Ahasveros. Melalui posisinya sebagai ratu, ia mematahkan rencana pembunuhan massal terhadap orang Yahudi. Suatu peristiwa yang terus diingat dalam perayaan Purim orang Yahudi.
Hari Raya Purim adalah merayakan peristiwa Allah membalikan rencana membuang undi untuk membinasakan orang Yahudi. Dan bagian ini ditunjukkan oleh penulis kitab Ester bahwa ada sebuah masalah besar, konspirasi jahat dari seorang yang memiliki kemampuan dan kekuasaan. Haman, orang yang kepadanya raja telah mengaruniai kedudukan di atas semua pembesar yang ada di kerajaan Baginda, atau yang telah dijadikan pemegang kekuasaan kedua setelah raja yang telah melakukan rencana jahat ini. Ia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Ketika menjadi sangat marah kepada Mordekai, karena Mordekai menolak untuk berlutut dan sujud kepadanya. Di saat semua orang tunduk dan menyembah Haman, oleh karena itu luapan emosinya yang tak terkendalikan membuatnya mengambil keputusan untuk memusnahkan Mordekai. Bahkan bukan saja Mordekai yang dimusnahkan, tetapi seluruh bangsa Yahudi. Mengapa demikian? Sebab Haman merasa terhina karena Mordekai dan bangsanya Yahudi tidak sujud dan menyembah Haman. Perasaan terhina itulah yang memicu kemarahannya, dan ketika Haman tidak dapat menguasai diri, sikap angkuh dan sombong ditunjukkan melalui rencana dan tindakan jahatnya kepada Mordekai dan bangsanya. Persekutuan laki-laki dan keluarga yang Tuhan Yesus kasihi. Kisah Haman ini menjadi penting untuk kita belajar tentang arti hidup dalam penguasaan diri. Sebagai laki-laki gereja, bahwa laki-laki adalah sosok yang kuat, pemberani, pelindung dalam keluarga, pekerja, dan pelayan masyarakat. Mesti menjadi contoh yang baik dan menjadi teladan dalam hal penguasaan diri. Sebab dalam kenyataannya masih banyak laki-laki gereja yang belum dapat menguasai diri. Menguasai perkataan, sikap, dan perbuatannya melalui emosinya sehingga berdampak dalam pengambilan keputusan serta tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Oleh karena itu, melalui cara yang tidak memaksa kehendak kita kepada orang lain, tidak emosi dan melakukan segala cara untuk memuaskan hasrat dan keinginan semata, tidak arogan karena memiliki jabatan dan kedudukan, tidak angkuh dan sombong, lalu merendahkan orang lain. Dengan begitu akan memberikan dampak yang baik bukan hanya bagi diri sendiri, melainkan juga untuk keluarga, persekutuan jemaat, dan masyarakat. Ingatlah bahwa laki-laki gereja yang harus kita lakukan adalah mampu menguasai diri dan mengendalikan emosi atau amarah kita, supaya sesama kita, terkhusus istri dan anak-anak kita, akan merasakan kehidupan yang penuh damai dan sukacita sepanjang hari-hari hidup yang kita jalani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Persekutuan keluarga dan laki-laki gereja yang diberkati Tuhan. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10.
Persekutuan keluarga dan laki-laki gereja dipersilahkan berdiri dan kita akan mengaku iman rasuli kita dengan pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persekutuan keluarga dimohon duduk kembali. Saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita bagi Tuhan. Dan untuk mengiringi persembahan syukur ini, kita puji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 bait pertama dan baitnya yang kedua. Tetapi sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, di dalam ibadah ini Tuhan, kami juga akan memberikan persembahan syukur kami bagi Tuhan yang selalu kami terima dari dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus lewat berkat-berkat yang Engkau berikan bagi kami. Kami juga akan mempersembahkan berkat-berkat ini bagi Tuhan. Kami minta kiranya Tuhan mau menerima dan memberkati semua persembahan syukur yang kami berikan di saat ini, supaya menjadi berkat untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam jemaat ini Tuhan, dan biarlah seluruh kehidupan kami selalu dan senantiasa juga diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, korban yang agung itu sendiri, kami berdoa bagi Bapa di sorga. Amin. Kidung Jemaat nomor 363, bait pertama dan baitnya yang kedua. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Persekutuan keluarga yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari
Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus dan Roh Kudus, saat ini kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kasih yang begitu besar bagi kehidupan kami, yang selalu Tuhan jaga dan Tuhan pelihara kehidupan kami semua sampai pada saat ini. Kami boleh ada dan tetap memiliki berkat Tuhan dalam seluruh hidup kami, karena Tuhan baik bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kini kami datang kepadamu Tuhan, kami bawa seluruh kehidupan kami kepadamu. Kami mau berdoa bagi persekutuan laki-laki gereja di dalam jemaat kami Halong Anugerah ini Tuhan. Kami minta Tuhan Yesus berkati semua laki-laki gereja, selaku bapak-bapak keluarga, selaku suami bagi istri, dan juga Tuhan Yesus sebagai anak-anak Tuhan yang tergabung dalam sebagai laki-laki gereja Tuhan. Biarlah Tuhan berkati seluruh kehidupan laki-laki gereja Bapa dalam segala tugas dan tanggung jawab pekerjaan semua mereka Tuhan, dalam pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan Yesus untuk menafkahi akan keluarga, rumah-rumah tangga di dalam jemaat ini Tuhan. Biarlah seluruh kehidupan semua laki-laki gereja diberkati oleh Tuhan. Adapun Tuhan Yesus, laki-laki gereja yang terpanggil untuk mencari lapangan-lapangan pekerjaan, biarlah Tuhan berkati semua mereka Tuhan. Ada yang mengalami pemutusan hubungan-hubungan kerja Tuhan Yesus. Bapa di sorga, kami datang kepadamu, kami minta Tuhan, mari Bapa berkati semua laki-laki gereja Tuhan, supaya mereka tetap hidup dan layak menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kehidupan semua kami Bapa di sorga di dalam jemaat ini Tuhan, baik selaku persekutuan keluarga, tetapi juga laki-laki gereja ini Tuhan. Bapak berkati semua pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang mereka lakukan, apapun Tuhan yang menjadi pekerjaan daripada semua kepala-kepala keluarga selaku laki-laki gereja Tuhan. Biarlah Tuhan berkati itu menjadi berkat untuk kehidupan rumah-rumah tangga kami Tuhan, untuk menghidupi rumah-rumah tangga kami Tuhan Yesus di dalam jemaat kami Halong Anugerah ini Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami berdoa Tuhan di saat ini bagi semua pengurus dan anggota laki-laki gereja Tuhan. Mari Bapa berkati semua mereka Tuhan, selaku pengurus dalam tanggung jawab pelayanan Tuhan. Setiap apapun yang mereka lakukan Tuhan Yesus untuk menata layani pelayanan ini, biarlah Tuhan berkati semua kehidupan mereka. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami datang Tuhan, saat ini kami bawa seluruh kehidupan keluarga kami juga Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa, Ibu serta semua anak-anak, bahkan cucu-cucu kami Tuhan, yang ada di dalam kehidupan keluarga, rumah-rumah tangga kami. Biarlah kehidupan kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami selaku ibu-ibu rumah tangga, biarlah Tuhan berkati kami, supaya kami tetap mampu menjalani tugas dan tanggung jawab kami sebagai istri, sebagai mama, di dalam kehidupan keluarga, rumah-rumah tangga kami masing-masing Tuhan Yesus. Biarlah kehidupan kami semua dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, di saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa Bapa bagi
kehidupan semua ibu-ibu janda, bapak duda, dan anak-anak yatim yang ada di dalam jemaat kami Halong Anugerah ini. Biarlah Tuhan berkati semua kami Tuhan, semua mereka sebagai anak-anak yatim. Biarlah Tuhan selalu genapi janji-Mu bagi kehidupan mereka Tuhan, supaya mereka boleh hidup hanya karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan di saat ini bagi kehidupan bangsa dan negara kami Bapa. Biarlah Tuhan berkati kami selaku bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Biarlah kehidupan kami semua diberkati dalam masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, sehingga semua peraturan-peraturan yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah, biarlah kami selaku masyarakat bangsa dan negara ini Tuhan, kami dapat mengikutinya, kami patuh melakukan semuanya Tuhan Yesus. Selaku protokol kesehatan yang diturunkan oleh pemerintah, biarlah kami boleh dapat melakukannya sesuai dengan anjuran yang dianjurkan oleh pemerintah. Bapa dalam kerajaan sorga, kami pun berdoa Tuhan bagi pemerintah kami. Biarlah Tuhan berkati semua pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus mau selalu berkati seluruh kehidupan para pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai semua tingkat semua di daerah ini Tuhan Yesus. Biarlah kehidupan para pemerintah sampai di desa kami Halong ini semua Tuhan diberkati oleh Tuhan. Biarlah lewat semua yang mereka lakukan, Tuhan Yesus memberkati semua mereka Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami pun berdoa Tuhan bagi para medis, para dokter yang selalu ada di garda terdepan Tuhan untuk melihat pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kehidupan mereka Tuhan, supaya mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Dan biarlah kami selaku masyarakat, selaku umat-Mu Tuhan, dalam menghadapi kondisi yang sementara kami jalani ini Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami. Tuhan mau angkat daripada kami segala sakit, penyakit, semua pencobaan daripada kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, Bapa berkati semua para medis dalam tugas tanggung jawab mereka Bapa. Bagi orang-orang yang sakit di rumah sakit, biarlah Tuhan mampukan layakan mereka supaya mereka tetap menjadi perawat-perawat yang baik dalam melayani para pasien yang sakit di rumah sakit Tuhan, yang terkenal dampak virus corona. Biarlah Tuhan berkati mereka Tuhan, berkati umat-Mu Tuhan Yesus, semua orang yang sakit. Biarlah lewat tangan kasih dari para medis, para dokter yang melayani di rumah sakit Tuhan. Tuhan, semua itu boleh mendapat Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka Tuhan. Jika ada keluarga-keluarga yang sakit di rumah, biarlah Tuhan berkati semua mereka Tuhan selaku umat-Mu. Biarlah Tuhan saja yang menjadi dokter bagi mereka Tuhan, berikan kesembuhan bagi mereka Tuhan. Yakinkanlah mereka Tuhan, supaya mereka tetap percaya dan yakin sungguh kepada Tuhan. Mau selalu memberikan kehidupan mereka untuk dituntun dan dipimpin oleh Tuhan, dan menyerahkan kehidupan mereka untuk Tuhan. Yakinkan mereka Tuhan bahwa mereka akan tetap memperoleh kesembuhan hanya dari dalam tangan kasih-Mu ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di saat ini kami juga berdoa Tuhan
bagi gerejamu Tuhan Yesus di tengah dunia ini, bahkan di Indonesia, bahkan di Maluku ini Tuhan. Mari Tuhan berkati kami semua Tuhan, para pemimpin-pemimpin gereja. Biarlah lewat semua tugas dan pelayanan yang dilakukan bagi umat-Mu Tuhan Yesus, gereja ini tetap ada, siap untuk menopang segala anjuran-anjuran pemerintah yang diturunkan, dan lewat semua yang dilakukan oleh gereja, nama Tuhan selalu senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus di saat ini bagi persekutuan keluarga, bahkan kami selaku orang-orang pelayan yang ada di dalam jemaat kami Halong Anugerah ini Tuhan. Mari Tuhan berkati kami, hamba Tuhan, kedua Bapak Ibu Pendeta, juga kami selaku majelis jemaat, semua pengurus-pengurus, wadah-wadah organisasi pelayanan, semua Tuhan yang terlibat sebagai orang-orang pelayan, biarlah Tuhan Yesus berkati kami semua, agar kami dapat menjalani tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini seluruh kehidupan kami bawa hanya di dalam tangan kasih-Mu. Bapa di sorga, ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan. Lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bagi Bapa di sorga, dan kami akan mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan keluarga dan laki-laki gereja yang diberkati Tuhan, mari kita angkat pujian bagi Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424, ayatnya yang pertama. Persekutuan keluarga yang diberkati Tuhan, mari kita mohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya tinggal menyertai dan memberkati persekutuan keluarga dan laki-laki gereja Jemaat GPM Halong Anugerah dan negeri kami hari ini, besok, dan terus kekal sampai selama-lamanya.
Ibadah persekutuan keluarga dan laki-laki gereja telah selesai. Selamat malam dan shalom.